Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang rumus kimia atau penulisan rumus kimia dalam senyawa organik. Rumus kimia dalam senyawa organik itu ya sama seperti dengan rumus-rumus kimia yang lainnya, disusun berdasarkan rumus empiris maupun rumus molekulnya. Nah, apa bedanya rumus empiris dengan rumus molekul? Jadi kalau rumus empiris itu adalah rumus yang paling sederhana dari rumus kimia suatu senyawa, sedangkan rumus molekul itu menyatakan susunan atom-atom penyusun dari suatu molekul. Ya. Nah, jadi susunan sebenarnya atau rumus sebenarnya dari suatu senyawa itu dituangkan dalam rumus molekul. Dan rumus molekul itu kalau disederhanakan kita sebut sebagai rumus empiris. Jadi rumus empiris itu yang rumus yang sederhana, kalau rumus molekul itu rumus yang sebenarnya. Contoh, rumus empiris di sini ada etana. Saya punya molekul etana. Etana itu rumus molekulnya adalah C2H6. Nah, C2H6 ini adalah rumus molekul dari etana. Rumus molekul ini bisa disederhanain nggak? Bisa. Bisa kita sederhanakan. Yang disederhanakan itu apa? Yang disederhanakan itu adalah indeksnya. Ya, bisa disederhanakan indeksnya. Nah, indeksnya kalau disederhanakan, kita lihat indeksnya. Di sini C-nya 2, H-nya 6. Kalau kita sederhanakan dibagi 2 indeksnya, C-nya berarti menjadi 1, H-nya menjadi 3. Berarti rumus empiris dari etana, ya, dari molekul ini adalah CH3. Nah, rumus strukturnya bagaimana? C2H6 itu rumus strukturnya. Jadi, kalau C-nya ada 2, berarti antara C yang satu dengan C yang lain ini saling berikatan. Dan C, ya, jadi C yang satu dengan yang lain ini saling berikatan. Ini, jadi satu tangan C dipakai berikatan dengan C. Sisanya, ingat tangan ikatan C ada berapa? C tangannya tangan ikatannya ada 4. Ya. 4 tangan ikatan. Ya. Berarti C bisa mengikat 4 atom yang lain. Nah, kalau satu berikatan dengan C, satu C, misalnya C yang ini, berikatan dengan C, maka sisanya, karena punya 4 berarti sisa 3. Nah, 3 tangannya yang lain berikatan dengan H. Ya, H dan H. Sama halnya dengan C yang ini. 3 tangannya yang lain juga berikatan dengan H. Sehingga rumus struktur dari etana adalah seperti ini. Dimana kalau kita jumlahkan jumlah atom-atomnya itu C-nya ada 2. Ini C dan H-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga rumus molekulnya adalah C2H6. Nah, rumus kimia dari suatu senyawa organik tadi kan digambarkan juga strukturnya itu seperti apa ya. Rumus kimia itu strukturnya digambarkan seperti ini. Nah, ini gambar dari struktur senyawa organik. Nah, rumus struktur dari senyawa organik ini ya, kalau tadi digambarkannya itu ya, kalau contoh yang tadi itu digambarkan dengan garis-garis ikatan. Nah, garis-garis ikatan ini itu berdasarkan dari struktur Lewis dari senyawanya. Jadi rumus struktur dari suatu senyawa organik itu digambarkan berdasarkan struktur Lewis dari senyawanya. Pertanyaannya, struktur Lewis itu seperti apa? Nah, nanti bisa ya kalian pelajari dalam video saya yang berjudul tentang struktur Lewis. Tapi di sini saya langsung akan membahas aja ya bahwa hidrogen itu struktur Lewis-nya di sini ada 2 titik elektron. Nah, elektron ini adalah yang satu punya H, yang satu punya H. Karena ada sepasang, maka elektron ini disebut pasangan elektron ikatan. Nah, satu pasang elektron ini digambarkan sebagai satu garis ya, sehingga kalau struktur Lewis-nya seperti ini, maka struktur garisnya seperti ini ya. Jadi kalau struktur Lewis-nya itu H ada 2 titik dengan H, titik-titik di sini menyatakan elektron, maka struktur garisnya ya udah tinggal ditulis H strip H atau H garis H. Berarti H berikatan dengan H.
ada satu garis, artinya satu ikatan. Kemudian Cl kan tiap atom Cl elektronnya ada 7. Nah, ketika berikatan ada satu pasang elektron, yang satu dari Cl yang kiri, satu dari Cl yang kanan. Nah, dituliskan bisa seperti ini ya. Jadi garis ini menunjukkan satu pasang elektron, kemudian atom elektron-elektron tidak berikatannya dituliskan dalam bentuk titik-titik. Bisa juga yang dituliskannya itu hanya elektron ikatannya aja, jadi cuman satu garis aja seperti ini. Ya, ini yang umumnya dituliskan dalam rumus struktur senyawa organik. Ya, penulisannya jadi cukup seperti ini aja. Kemudian CH4, ya, CH4 itu struktur Lewis-nya seperti ini. Nah, kalau dituliskan, ini kan masing-masing ada satu pasang ikatan. Kalau satu pasang ikatan berarti ada satu garis ikatan. C dengan H membentuk CH4, maka rumus struktur garisnya dituliskan seperti ini. Kalau ini CH2 berikatan dengan CH2, lihat di sini C dengan H di sini menggunakan satu pasang ikatan, maka ada satu garis yang mewakili satu pasang elektron ini. Nah, kalau C dengan C, di sini ada dua pasang elektron. Nah, kalau ada dua pasang elektron, berarti garisnya nggak satu, tapi dua. Ya. Nah, ikatan ini menunjukkan bahwa si C berikatan rangkap dua dengan C yang satunya. Sehingga struktur garisnya kita tuliskan seperti ini. Ya. Jadi di sini dituliskan ya bagaimana sih, kenapa sih penulisan senyawa organik itu, penulisan strukturnya itu jadi garis-garis begini, itu diawali dari struktur Lewis-nya. Nah, kemudian dalam suatu senyawa organik ya, struktur garis yang tadi bisa juga kita tuliskan struktur termampatkan dan struktur yang lebih termampatkan. Ya, contohnya seperti ini. Oke, dari rumus struktur ini ya kita lihat ya, kalian lihat ada CH3, CHHH, terus CHHH. Nah, ini bisa kita tulis struktur termampatkannya. Bagaimana penulisan struktur termampatkannya? Nah, C itu, C yang ini mengikat berapa H? 3, maka kita tulis CH3, CH3. Ya. Atau bisa juga ditulis struktur lebih termampatkannya, jadinya CH3 2 kali. Kemudian kalau struktur yang ini C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. C yang ujung mengikat 3H. Kita tulis CH3, kan ada 3. C yang kedua mengikat 2H. Kita tulis CH2. Kok mengikat 2H? Ini sama ini kan C yang kedua. C yang ketiga juga sama, CH2. Kemudian C yang keempat, ini juga sama, CH2. Dan yang terakhir CH3. Nah, struktur termampatkan ini bisa juga kita tulisnya tanpa garis, langsung CH3, CH2, CH2, CH3. Ya. Nah, ini struktur termampatkannya. Nah, struktur ini bisa lebih termampatkan lagi ya dengan cara kita tulis yang strukturnya sama dengan kasih tanda kurung menjadi CH3, CH2-nya ada 3, CH2 3 kali CH3. Untuk senyawa seperti berikut ini maka ada struktur ya, CH3 berikatan dengan CH. Kemudian si CH ini mengikat juga CH3, kemudian mengikat CH2, CH2, CH, rangkap 2 CH, dan CH3. Maka rumus struktur termampatkannya bisa kita tulis seperti ini. CH3, CH, CH3. Sama ya, jadi ini rumus struktur termampatkannya. Ya, jadi kita tuliskan ini adalah rumus struktur yang termampatkannya. Nah, struktur yang ini kan ada CH, CH3 dan CH3 bisa kita tuliskan ya, karena CH3-nya ada 2, maka kita tuliskan CH3 2 kali CH ya, yang ini. Kemudian
CH2, CH2-nya ada 2, maka kita tulis CH2 2 kali. Kemudian ada CH. CH berikatan dengan CH rangkap 2, ini rangkapnya harus ditulis. Berikatan lagi dengan CH3. Jadi ini rumus struktur termampatkannya. Dan yang ini rumus struktur yang lebih termampatkan. Nah, penulisan rumus struktur ini nanti yang akan sering kalian ketemui dalam senyawa-senyawa organik ya. Nah, yang mana sih biasanya penulisan rumus struktur atau rumus kimia yang paling banyak dipakai? Biasanya adalah yang struktur termampatkan, tetapi yang ikatan tunggalnya itu nggak ditulis ya. Jadi contoh ini CH3, CH, CH3, CH2, CH2, CH, rangkap 2 CH, CH3 ya. Nah, ini nih biasanya rumus kimia senyawa organik yang paling sering nanti kalian temui dalam kimia organik ya, yang seperti ini maupun yang ini. Jadi struktur kimia atau rumus kimia yang paling sering kalian temui adalah rumus kimia yang termampatkan. Ingat, kalau rumus kimia yang termampatkan ikatan tunggalnya nggak dituliskan, maka kalau dia rangkap dia wajib dituliskan. Baik, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.